Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya kalian? Yang di rumah aja, aku setiap hari dapat DM yang bilang kayak tolong dong upload lagi karena aku bosan. Well, I'm trying guys. Aku mencoba untuk filming dalam segala waktu. It's literally 22.51 sekarang. Hampir jam 11 malam. Mungkin sebentar lagi aku diteriakin di demo sama serumah karena masih ngomong seberisik ini jam 11 malam. Dan yang lebih horor lagi, kamar mamaku tepat di bawah kamarku. Semoga nggak di WhatsApp, diam nggak kamu gitu ya. Mama coret kamu dari kakak. Ngomong-ngomong tentang horor dan gabut, kalau kalian lagi nggak ada kegiatan selama di rumah aja, salah satu cara untuk menghabiskan waktu yang lumayan produktif, at least buat pemalas sepertiku, adalah dengan menonton film. Now, di mananya kita nggak usah ngomongin, biarkan itu menjadi dosa masing-masing. Aku nggak mau ikut campur sama urusan kamu dan Tuhan. But what I can do adalah memberikan kalian rekomendasi-rekomendasi film horor yang menurut aku worth it banget untuk ditonton. Sebelumnya aku juga udah pernah bikin video berisikan film-film horor yang bisa juga kalian gunakan menjadi referensi. Tapi yang hari ini kita bahas adalah my personal favorites. Jadi beberapa film favoritku yang spesifik lebih modern. Ini kemarin sempat aku share di Instagram, tapi aku tahu nggak semua dari kalian follow aku di Instagram. I don't know why. Aku pikir kita kayak sahabat sampai mati, but I guess not. I'm kidding. So sebelum intronya tambah panjang lagi dan tambah gak nyambung, let's get to the list. Oke. Yang pertama, maaf banget Neroris, aku udah ngomong ini berjuta-juta kali, but I still really like salah satu film favoritku. Aku tahu pada momen ini ada beberapa dari kalian yang sudah menyebutnya, Exorcism of Emily Rose. Ini film messed me up. Jadi ketika aku nonton pertama kali, aku gak bisa tidur for a very long time. Tapi aku juga sadar bahwa film ini bukan buat kalian yang lebih suka jump scare. Karena film ini lebih serem kalau kalian tahu backstory-nya atau cerita asli di baliknya dan seberapa banyak logika yang dimasukin ke film ini yang bikin kalian kayak oh my god, apakah mungkin? Dan itu yang membuat filmnya serem. Jadi kalau misalkan kalian expect ada terlalu banyak jump scare atau cerita yang super intense dan plot twist, nggak ada. It's just a really creepy movie. And yes, film ini terinspirasi oleh kisah aslinya Anneliese Michel, seorang gadis dari Jerman yang dipercaya banyak orang kesurupan sampai meninggal. Oh ya, di list ini aku nggak bakal ngomongin kayak film-film yang legendary horror yang super lama. Aku tahu mereka juga bagus. Cuma ini lebih film-film modern aja. Karena nggak semua orang bisa menikmati film-film yang masih. Next kita masuk ke A Quiet Place. Jadi film yang satu ini bercerita tentang satu keluarga yang mencoba melawan krisis yang dikarenakan makhluk-makhluk yang tidak bisa melihat tapi bisa mendengar. Jadi kayak sepanjang film kamu harus be quiet gitu. Sangat-sangat intense. Dan film ini juga adalah directorial debutnya John Krasinski. Dan di dalamnya ada dia dan istrinya Emily Blunt. Dua-duanya adalah talented actor and actress. Sumpah bagus banget. Dan film ini kayaknya lumayan cocok kalau kalian tonton sama keluarga. Karena nggak ada yang terlalu aneh-aneh gitu. So I love it. Apa ada yang udah nonton? Komen di bawah. Next, masih setipe Bird Box. Bird Box ini setipe sama A Quiet Place tapi tak sama. Storyline-nya sendiri sangat-sangat menarik. Dan kalau di film ini makhluknya tuh tidak boleh dilihat. Pemain utamanya adalah Sandra Bullock, a very talented woman yang acting skill-nya kayak jangan dipertanyakan, bagus banget. Dan sepanjang film dia mencoba survive semacam skenario akhir zaman tanpa menggunakan matanya. It's really crazy dan bikin kalian super deg-degan. So yes, walaupun mirip, menurut aku dua-duanya patut banget ditonton, Bird Box sama A Quiet Place. Apa ada yang udah nonton dua-duanya? Coba ceritain di bawah mana yang kalian lebih suka. Next, sekarang kita masuk ke karya-karyanya my dude, my man, Jordan Peele. Semua yang dibuat Jordan Peele aku nggak pakai bertanya, aku langsung nonton karena aku yakin pasti bagus. Aku tahu Jordan Peele itu dari Key and Peele, jadi itu kayak comedy sketches yang super bagus dan lucu dan aku suka banget dari dulu. Tapi di film-filmnya dia malah memilih rute horror / thriller dan aku rekomendasiin dua-duanya. Yang pertama itu Get Out. Get Out ini film yang punya banyak banget layers yang mungkin buat kita sebagai orang Indonesia atau orang Asia nggak terlalu relate karena ini lebih kayak criticism atau fun play on like the black / American culture. Tapi yang menarik, film ini malah bikin kalian kayak oh, I see, bukan kayak nggak ngerti gitu. Ngerti nggak penjelasan aku? Filmnya bagus banget, out of the box, dan sangat-sangat tidak terduga. Yang kedua ada Us. Us ini adalah film yang super creepy, yang aku nggak mau jelasin sama sekali. Karena salah satu poin untuk menikmati film ini adalah dengan mengira-ngira. Selama filmnya, you'll find yourself like wondering what is actually happening. Selama filmnya kalian bakal mikir kayak sebentar deh, kok ini sebenarnya apa sih gitu. Dan plot twistnya beautiful. Salah satu plot twist terbaik yang pernah aku tonton. Next ada Don't Breathe.
Yes, aku tadi nggak tahu film ini sampai direkomendasiin sama Kak Radita Dika, dan wow, ini aku pasang di TV utama rumah aku dan ditonton sama semuanya, dan semua kita kayak tegang di kursi kita masing-masing sampai nggak ada yang lihat HP saking tegangnya. It's so good. Wow. Jadi ini bercerita tentang 3 remaja nakal yang mencoba merampok sebuah rumah nih yang katanya memiliki harta yang sangat banyak di dalam rumah itu. Dan rumah ini cuma ditinggali sama orang tua, seorang veteran perang yang juga buta. Jadi kebayang dong kalau kalian rampok, orang itu terdengar kayak sasaran yang empuk. But is he? Next. So kita masuk ke film-filmnya Ari Aster. Kalian pencinta horor, you know this was coming. Cause he is karena film-filmnya Ari Aster tuh creepy-nya beda level, man. Kita mulai pertama dengan Hereditary. Hereditary ini jujur satu-satunya film yang butuh 3 hari untuk aku habiskan karena aku pause beberapa kali saking creepy-nya. Aku kayak gak bisa. Dan aku tonton ini waktu aku di Prancis. It's crazy how much I actually love this. Banyak orang yang kurang serp sama endingnya, tapi menurut aku it just makes sense. Kayak cherry di atas milkshake gitu, kayak yep. Hereditary bercerita tentang sebuah keluarga yang berubah nih dinamikanya setelah nenek mereka meninggal. Setelah nenek mereka meninggal, tiba-tiba ada hal-hal yang gimana ya jelasinnya? Aneh yang terus terjadi. Aku gak mau spoiler sama sekali, jadi kalian tonton aja. This is really good one. Harus banget kalian tonton. Aku yakin film ini bakal bikin kalian menganga berkali-kali. Jadi kalau kalian belum tonton, tonton aja. Yang udah nonton, what do you think of Hereditary? Komen di bawah. Next, masih dari Ari Aster, ada Midsommar. Midsommar ini aku tungguin lama banget untuk masuk ke Indonesia. Aku excited banget waktu itu karena aku suka sama Hereditary. Nah, pas aku nonton di bioskop, aku keluar teater tuh bingung banget. Kayak, tadi kayaknya, banyak banget hal yang gak masuk akal buat aku. Tapi beberapa saat setelahnya, aku nonton versi full cut-nya di internet, dan ternyata yang bikin aku bingung pertama kali nonton adalah saking banyaknya yang dipotong dari film aslinya untuk memenuhi standar penayangan film di Indonesia. Ketika aku nonton lagi, walaupun lebih jijik, everything just makes sense. Dan aku juga lebih kayak, oh wow, this is so creepy. Jadi Midsommar ini bercerita tentang segrup teman-teman gitu yang pergi ke Sweden untuk mengikuti festival di kampung salah satu temannya. Tapi ternyata festival itu adalah something that they never could have imagined. Sesuatu yang nggak mungkin mereka bisa bayangin. Yang super menarik tentang film ini adalah kebanyakan filmnya di shot sebenarnya di siang hari, jadi sangat bertolak belakang sama film-film horor biasanya. Next ada The Autopsy of Jane Doe. Aku nggak tahu kenapa aku bodoh banget sampai aku baru-baru ini aja nonton film ini dan gila, ternyata bagus banget. Padahal udah banyak banget dari kalian yang merekomendasikan film ini, tapi aku baru tonton and you guys were right. I love this movie. Settingnya sangat simple, storyline-nya sangat simple, yet it is so creepy. Storyline-nya jelas, filmnya nggak bertele-tele, bikin tegang dan penasaran in the most dynamic way possible. Jadi ceritanya tentang seorang bapak-bapak. Nah, bapak-bapak ini adalah seorang coroner. Suatu hari dia kedatangan mayat tanpa identifikasi sama sekali. Nah, kalau kalian nggak tahu, semua mayat yang ditemukan tanpa identifikasi itu langsung dikasih nama Jane Doe. Kalau cowok, John Doe. Semakin lama diinspeksi, semakin banyak detail yang mereka temukan yang nggak masuk akal, dan semakin aku gak tau mau ngomong apa lagi. Pokoknya kalau kalian belum tonton ini, must watch banget. Kalian harus banget nonton film yang satu ini. Oke, next ada Eli. Eli ini ada film di Netflix. Woi, nyaman. Dan Eli ini bercerita tentang seorang anak kecil yang memiliki penyakit di mana kayak somehow dia kayak alergi sama dunia. Sampai suatu hari dia dibawa ke satu tempat di mana semuanya di awal jadi terasa normal buat Eli, but then things started happening. Film ini super dark. Acting pemain utamanya juga jago banget si Eli itu. And the ending is crazy. Jadi buat kalian yang belum nonton, coba deh tonton Eli. Maybe you like it. Honorable mention, karena kita habis ngomongin film Netflix. Di Netflix kalian kalau belum nonton The Haunting of Hill House, oh my god, what are you doing? Kalau kalian suka horror tapi belum nonton The Haunting of Hill House, stop what you're doing right now dan tonton series itu. Kalian mesti tahu susah banget untuk bikin aku hook pada sebuah serial. Tapi The Haunting of Hill House ini sampai ketika aku lagi talk show kalau nggak salah di Purwokerto. Biasanya kalau aku talk show di sebuah kota, aku tuh malamnya kayak jalan-jalan keliling kota segala macam. Tapi hari itu karena aku habis mulai The Haunting of Hill House, aku nggak kemana-mana, cuma nonton series ini kayak back to back. Sampai kayaknya aku sadar aku tidurnya kayak malam banget, terus aku ketakutan. Dan jarang banget aku ketakutan gara-gara film The Haunting of Hill House. Man. So ini adalah beberapa honorable mentions lainnya. Watch them all guys, you have all the time. So aku mau tahu dari kalian, jika film horror favorit kalian gak ada di list ini, please tulis aja di bawah, biar teman-teman yang lain bisa lihat juga. Dan mungkin aku juga belum nonton, jadi aku bisa nonton juga. You know, kalau aku punya waktu pas nggak filming sampai jam
It's 12 guys. Oke, it's midnight. It's time for me to stop. Tapi please komen di bawah rekomendasi-rekomendasi lainnya. Dan apa pendapat kalian atas film-film yang tadi aku sebut. Di komen di bawah as always guys. Ide-ide buat video-video selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget. Nesijaz aja. Dan subscribe ke channel ini juga nyalain notification ya. Biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Gini aja kali ya, rada terang banget ya sih. Ya udah lah ya.